Media sosial ASEAN kembali memanas. Netizen Thailand dan Kamboja mulai saling serang setelah berbagai komentar panas viral di internet. Bahkan banyak warga ASEAN mulai khawatir hubungan kedua negara semakin tegang. Apa sebenarnya yang membuat suasana makin panas dan kenapa netizen Thailand serta Kamboja mulai ramai saling menyerang di media sosial? Hal ini dilaporkan oleh media lokal Thailand pada 14 Mei 2026. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja sepenuhnya membantah laporan tersebut, menyebutnya sebagai laporan palsu. Netizen Thailand marah besar dan meminta militernya membalas dengan tindakan tegas, sementara sebagian netizen Kamboja menilai Thailand terlalu membesar-besarkan situasi demi kepentingan politik dalam negeri. Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Militer Thailand menuduh pasukan Kamboja meluncurkan serangan menggunakan artileri M79 ke arah posisi militer Thailand di wilayah Hutameria. Dan berikut komentar panas netizen Thailand dan Kamboja. Kamboja tidak melakukannya, Thailand yang menginvasi Kamboja. Thailand ingin mengambil alih kuil Preah Vihear. Tidak masalah, yang penting kita akan menembaknya. Jangan takut untuk sedikit agresif. Jika Anda tidak merespon, ia akan menyerang lagi. Karena kita terlalu lemah, mereka memandang rendah kita. Hanya jika kita, rakyat Khmer, kuat secara ekonomi dan militer, dilengkapi dengan senjata dan amunisi untuk pertahanan nasional, serta siap berperang, barulah kita dapat menghindari invasi dari negara-negara tetangga. Apakah sudah waktunya atau haruskah kita menunggu sampai para pencuri membangun semua tembok yang kokoh? Kalau kalian mau bikin masalah lagi, silakan buka lagi. Berani? Kali ini aku jamin akan jauh lebih buruk daripada saat kalian melakukan genosida satu sama lain. Orang-orang hina seperti kalian seharusnya tidak ada di planet ini. Semoga Kamboja mendapatkan keadilan dari Perancis. Para pencuri Siam itu tidak cukup berani untuk memeriksa dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan pekerjaan perbatasan, karena orang Siam jelas-jelas adalah pencuri tanah. Siam menyadari bahwa waktu untuk menyerahkan wilayah itu kepada Khmer sudah dekat, sehingga mereka menciptakan berbagai masalah untuk mengalihkan situasi dan menghindari penyerahan wilayah tersebut kepada Khmer. Bangsa ini sungguh merupakan pencuri yang paling rendah. Alasan Thailand menolak menggunakan peta Perancis Siam adalah karena mereka ingin mengubah peta tersebut sesuai keinginan mereka. Raja dan Ratu Thailand Siam, Thai telah menginvasi Kamboja sejak lama. Sangat sulit untuk berjalan bersama ketika nilai-nilai moral tidak sejalan. Sangat sulit, kualitas penduduk sangat berbeda dan sistem pemerintahan juga berbeda. Seseorang lahir dalam lingkungan yang ditanamkan cinta, sementara yang lain lahir dalam sistem di mana kebencian digunakan sebagai alat pemerintahan. Sangat sulit untuk saling memahami. Singapura mengirim jet tempur untuk diamankan juga mengkhawatirkan karena mereka mengatakan itu seperti memiliki pangkalan militer Amerika Serikat di dekatnya. Kita memiliki pendapatan, tetapi itu juga beresiko. Namun ada alasan yang fleksibel seperti hanya untuk pengamanan. Kami orang Thailand tidak akan membuka pos pemeriksaan. Karena situasinya sudah sampai seperti ini, mengapa kita tidak memicu perang antara Laos dan Kamboja? Dengan begitu, perang itu bisa menjadi perang proksi bagi kita. Kita akan menyediakan senjata, perencanaan, dan sebagian dana. Biarkan siapapun mengatakan apapun yang mereka inginkan. Perang membutuhkan kelicikan dan tipu daya dalam segala bentuk untuk memastikan kehancuran total Kamboja. Kemudian kita akan terbebas dari duri dalam daging kita. Kita akan memicu konflik dan menciptakan situasi untuk membuat mereka berperang.
Tidak ada negosiasi, tidak ada pembukaan pos pemeriksaan. Kita harus menggunakan kekerasan terhadap mereka yang tidak menghormati aturan dan tidak mau mendengarkan. Laos, Vietnam, dan Kamboja tidak akan berani membuat masalah. Thailand mencintai perdamaian. Apakah orang Thailand tertidur? Beri mereka pelajaran, diam saja dan biarkan mereka menginjak-injakmu. Benar, biarkan mereka menginjak-injakmu. Orang Kamboja sejati tidak menggonggong, mereka menggigit. Inilah kenyataan sebenarnya, tanpa basa-basi. Orang Kamboja toh tidak akan mati, ini hanya pertunjukan teater. Jika berakhir terlalu cepat, mereka akan kehilangan pendapatan. Mereka akan terus melanjutkan tanpa batas waktu. Tentara Thailand punya aturan bahwa mereka hanya akan membalas dengan menembak jika seseorang tentara tewas atau kehilangan kakinya. Meskipun kakinya putus, mereka belum melakukan apapun terhadap Kamboja. Jangan membalas dulu, tunggu sampai tentara Thailand tewas terlebih dahulu. 11 tembakan dilepaskan dan dia duduk di sana memberikan wawancara, sama sekali tidak khawatir. Berapa banyak tentara yang harus mati sebelum dia mulai mengeluh. Saya merasa kasihan pada prajurit berpangkat rendah yang harus mempertaruhkan nyawa mereka di bawah pemimpin pengecut yang tidak berani melakukan apapun. Hanya kita yang menjadi sasaran. Sekalipun mereka menembakkan artileri ke Thailand, Thailand akan tetap tenang. Tentara Thailand lemah, mereka takut dihukum oleh politisi. Siapa yang memerintahkan pembalasan terhadap Kamboja? Tentara lemah, tentara lemah. Tembak sebanyak yang kalian bisa. Kemudian tentara Thailand harus melepaskan tembakan kali ini. Mari kita rebut 60% wilayah Kamboja. Mari kita rebut kembali semua tanah Thailand lama yang diminta Perancis dari Thailand ketika Perancis memberikan kemerdekaan kepada Kamboja. Kamboja juga mengambil tanah ini dan belum mengembalikannya ke Thailand. Ketegangan di perbatasan ini membuat banyak warga khawatir konflik lama kedua negara bisa kembali pecah kapan saja. Apalagi wilayah perbatasan Thailand-Kamboja memang sudah lama menjadi titik panas sengketa militer dan wilayah. Kini dunia menunggu apakah kedua negara akan memilih jalur diplomasi atau justru konflik ini berubah menjadi bentrokan yang lebih besar. Menurut kalian, apakah situasi Thailand dan Kamboja akan segera mereda? Atau justru perang komentar netizen ASEAN akan semakin panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena kita akan terus membahas komentar panas netizen ASEAN terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.